Rutinitas yang melelahkan sebagai mahasiswa akhirnya selesai juga hari ini. Kini setelah selesai belajar dan waktunya untuk pulang, malah digunakan oleh beberapa orang untuk melakukan kegiatan. Seluruh mahasiswa kini berkumpul di dekat mobil Bugatti di Ivan. Membuat yang punya mobil tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya membiarkan mobilnya menjadi latar belakang bagi mereka yang ingin kita selfie. Beberapa mahasiswa lain yang melihat kejadian itu ada yang merasa lucu, namun tidak sedikit juga yang merasa kasihan melihat Ivan tidak bisa menaiki mobilnya untuk pulang ke hotel tempatnya menginap. Maklum dia tidak tahu harus di mana lagi tinggal. Jadi dia hanya bisa membooking kamar hotel untuk beberapa lama dan itu tidak masalah baginya. Ivan yang basah dengan keadaan mulai berjalan menjauhi kerumunan orang-orang itu. Dan kini dia menuju ke arah taman di mana terdapat bangku yang terbuat dari selencor. Saat ini yang bisa dilakukan oleh Ivan hanya duduk sambil mengambil beberapa butir batu kerikil dan melempar satu persatu ke dalam kolam air seperti danau kecil itu. Ivan, kau di sini? Kata satu suara menegur. Mendengar suara yang menegur namanya membuat Ivan menoleh. Dia melihat bahwa Jerry berdiri tidak jauh dari bangku tersebut. Oh, itu kamu Jerry? Duduklah, kata Ivan mempersilahkan Jerry untuk duduk. Mengapa kau di sini sendirian? Apakah kau menunggu seseorang? Siapa yang aku tunggu? Aku bahkan tidak memiliki kenalan di sini selain kau dan sahabat-sahabatmu tadi. Lalu, apa yang membuatmu tidak segera kembali? Maaf jika aku terlalu banyak bertanya. Tuh, kata Ivan sambil menunjuk ke arah mobilnya. Jerry mengikuti arah jari telunjuk Ivan dan kini dia melihat mobil Ivan layaknya seperti sepotong kue manis yang dikerubuti oleh semut. Jerry hanya bisa tersenyum prihatin melihat Ivan yang kelihatannya sangat tertekan. Aku tidak bisa membantu dalam keadaan seperti Ivan, kata Jerry sambil ikut duduk di bangku yang sama dengan Ivan. Ivan hanya tersenyum mendengar perkataan dari Jerry. Dia baru saja akan menjawab perkataan Jerry, namun dia segera mengurungkan niatnya ketika sudut matanya memperhatikan ada beberapa orang wanita berjalan ke arah mereka. Siapa mereka Jerry? Apanya yang siapa? Kata Jerry balik bertanya. Tuh, kata Ivan menunjuk ke sudut bibirnya. Jerry memalingkan wajahnya dan melihat Lisa dan kawan-kawannya sedang berjalan menuju ke bangku di mana dia dan Ivan duduk. Hai Jerry, kata salah satu dari mereka menyapa. Hai juga Rina, kata Jerry sambil tersenyum. Jerry, apakah ini mahasiswa baru di kampus kita yang baru sampai tadi pagi? Iya. Maaf aku lupa memperkenalkan kalian, ini sahabat kita yang baru, kata Jerry sambil menepuk keningnya sendiri. Perkenalkan, ini sahabat baru kita namanya Ivan. Oh ya Ivan, silakan berkenalan dengan keempat bidadari dari Golden University, kata Jerry dengan antusias memperkenalkan mereka. Setelah berkenalan dengan keempat gadis yang tidak lain adalah Lisa, Rindy, Jenny, dan Karina, Ivan yang tadinya sedikit kesal karena tidak dapat kembali ke hotel lantaran mobilnya dijadikan sebagai objek selfie, menjadi sedikit bersemangat karena walau bagaimanapun ada hikmahnya juga. Jerry, ingat sore ini ya, Lotus Mansion jam 5. Jika kau tidak datang, sebaiknya kita tidak usah bersahabat lagi, kata Rindy mengancam Jerry sambil tersenyum. Mendengar ancaman dari Rindy membuat jakun Jerry turun naik. Iya, aku pasti datang, kata Jerry menyanggupi undangan dari Rindy. Ajak juga sahabat baru kita ini. Tentunya dia akan belum mengenal para mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Dengan sering bersosialisasi, maka dengan sendirinya akan memiliki banyak teman, kata Rindy sambil melirik ke arah Ivan. Jerry yang tahu bahwa Rindy juga ingin agar Ivan hadir di pesta ulang tahunnya memandang ke arah Ivan, sambil mengangkat alis sebagai tanda minta pendapat. Iya Rindy, aku akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahunmu sore ini, kata Ivan menerima undangan dari Rindy. Rindy sangat senang dengan kesediaan Ivan untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Apakah kami akan diundang juga? Kata satu suara bertanya. Mereka semua yang ada di tempat itu menoleh dan mencari di mana sumber suara itu berasal. Tidak lama setelah gema suara itu menghilang, tampak dua orang pemuda yang satu cengisan dan yang satu berwajah dingin datang menghampiri mereka. Bolehkah kami ikut meramaikan pesta ulang tahunmu yang memang telah ramai itu? Tanya pemuda yang memiliki wajah imut dengan ekspresi lucu. Oh ya, Kevin, David, sini, kata Jerry sambil mengambil tangannya mengajak mereka berdua untuk bergabung. Begitu kedua orang itu tiba, Jerry langsung memperkenalkan kedua teman barunya itu kepada keempat kembang kampus itu. Kevin, David, perkenalkan, ini adalah keempat kembang kampus di Golden University, kata Jerry memperkenalkan sahabat baru itu kepada Lisa dan kawan-kawannya.
Setelah mereka saling berjabat tangan dan menyebutkan nama masing-masing, Rindy yang saat itu menjadi pusat perhatian pun berkata, "Oke teman-teman, kalian semua boleh berpartisipasi dalam perayaan hari lahirku di Lotus Mansion. Jerry akan menjadi penunjuk jalan bagi kalian," kata Rindy dengan semangat. Mendengar Rindy mintanya menjadi pemandu anak-anak baru itu menuju ke Lotus Mansion, Jerry hanya mengangguk saja. "Jangan khawatir Rindy, serahkan saja semuanya padaku. Kau dapat dengan tenang untuk mempersiapkan dirimu. Berdandanlah yang cantik manis," kata Jerry melemparkan candaan kepada Rindy. "Terima kasih Jerry." Hanya itu yang terucap dari bibir Rindy. Sisanya adalah senyum manis yang mekar di bagian bunga yang mengambang di pagi hari. Setelah sedikit berbasa-basi, kini keempat kembang kampus itu meminta diri untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mempersiapkan diri dalam rangka meriahkan hari ulang tahun Rindy nanti. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Rina yang sejak tadi diam saja kini menghampiri Jerry. "Jerry, apakah kau tahu di mana Rico?" tanya Rina kepada Jerry. "Itulah yang aku tidak tahu, Rina. Aku juga mencarinya sejak tadi pagi," kata Jerry menggelengkan kepalanya. "Ada apa dengan dia, Jerry? Apakah Rico dalam masalah?" tanya Rina dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Sebenarnya semuanya berjalan baik-baik saja. Tadi pagi sebelum Anton datang mengganggu kami." "Apa? Mengapa Anton mengganggu kalian, Jerry?" tanya Lisa menyiram pembicaraan itu. "Kau tahulah sifat Anton. Dia mana bisa melihat kami sedikit bahagia. Itu akan membuat dia merasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya," kata Jerry sambil menutup pasrah. "Apa yang dikatakan oleh Anton kepada Rico, Jerry?" kejar Rina dengan pertanyaannya. "Begini Rina, Anton tadi pagi itu sengaja datang ke kantin di mana kami duduk dan mulai mencari gara-gara. Rico yang tidak tahan dengan penghinaan dari Anton mulai melakukan pembelaan. Tapi dia lupa bahwa dia saat ini bekerja di restoran milik ayah Anton. Ya kau tahu sendirilah, Anton telah melarang Rico untuk tetap bekerja sama di restoran milik ayahnya," kata Jerry menjelaskan secara detail kejadian tadi pagi. "Anton itu sungguh sangat keterlaluan. Dia juga memaksa Dewan Kampus untuk mengangkat dirinya sebagai presiden Persatuan Mahasiswa di Golden University ini. Setelah dia menjadi presiden, entah apa lagi ulah yang akan dia timbulkan," kata Jenny seraya mengeluh. "Usahakan untuk dia mancing keributan dengannya," kata Jerry mengingatkan sahabat-sahabatnya. "Bukankah kalian tidak pernah mencari masalah dengan mereka? Tapi apa? Dia kan selalu mendatangimu untuk membuka permasalahan," kata Rina dengan geram. "Sudah Rina, bagaimanapun aku masih bisa sabar dan mentoleransi setiap perlakuannya. Tunggulah sampai batas kesabaranku habis," pungkas Jerry dengan senyum dingin. "Baiklah Jerry, kalau begitu kami pamit dulu. Waktunya tinggal beberapa jam lagi," kata Lisa sambil melirik jam di tangannya. Oh iya ya, kalau begitu sampai ketemu nanti di Lotus Mansion," kata Jerry buru-buru. "Ivan, David, Kevin, kalian jangan sampai tidak datang ya. Awas kalau kalian tidak hadir di pesta ulang tahunku," ancam Rindy dengan tinjunya namun tetap sambil tersenyum. "Jangan khawatir Rindy, kami pasti akan datang," kata mereka berbarengan. Setelah keempat kembang kampus itu berlalu, Ivan kini melirik Jerry. "Ayo Jerry, kita harus mencari hadiah. Waktunya tidak lebih dari 2 jam. "Benar Jerry, ayo temani kami mencari hadiah untuk ulang tahun Rindy. Kau kan orang sini. Tentu kau tahu di mana kita bisa membeli sesuatu sebagai hadiah." Jerry berpikir sejenak. "Ayolah, aku tahu di mana pusat perbelanjaan di Star Hill ini," ajak Jerry, lalu mereka mulai berjalan menuju ke arah mobil masing-masing. "Kau bersamaku Jerry?" ajak Ivan dengan membukakan pintu mobilnya untuk Jerry. Jerry tidak menyangka akan menaiki mobil super mewah itu, hanya bisa mengangguk dan memasuki mobil Bugatti Ivan, diiringi dengan tatapan iri dari mahasiswa yang lain yang tadi berselfie di dekat mobil itu.